4. Randy Lu tidak membunuh beberapa keluarga Lan yang tersisa, tentu saja juga tidak melepaskan mereka pergi, tetapi mengurung mereka di penjara militer. Pada malam itu juga, berita pemusnahan seluruh prajurit keluarga Lan menyebar ke seluruh Myanmar. Aliansi beberapa panglima perang di Myanmar tidak berani segera pecah dan mereka satu persatu mengirim surat untuk memberi selamat kepada pasukan elit Asuro atas kemenangannya. Hari berikutnya, Randy Lu menerima keputusan negosiasi penyerahan diri dari negara bagian San dan juga menyetujui negosiasi Naipidau. Negosiasi dengan negara bagian San berjalan dengan lancar. Persyaratan dari Randy Lu adalah untuk menjadikan negara bagian San sebagai sekutunya, tapi setiap tahun negara bagian San harus memberikan 40% hasil penjualan kepada pasukan elit Asuro. Sebenarnya, itu adalah hubungan untuk mengalihkan dukungan. Negara bagian San kehilangan karakter jiwanya dan kemudian sudah melihat pasukan elit Asuro yang begitu mengerikan, akhirnya hanya bisa menyetujuinya saja. Negosiasi dengan Naipidau juga berjalan dengan lancar. Randy Lu meminta untuk menyewa seluruh wilayah Kokang dari Naipidau selama 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, wilayah Kokang tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Myanmar. Dengan persyaratan Randy Lu, sepenuhnya masih bisa diterima oleh Naipidau, jadi Naipidau juga menyetujuinya. Pada saat yang sama, mereka juga meminta agar Randy Lu tidak mengambil inisiatif untuk berperang dengan panglima perang. Tapi jika ada panglima perang yang mau menantangnya, masalahnya lain lagi. Randy Lu tidak pernah berpikir untuk membuat masalahnya menjadi besar. Sebenarnya, dia hanya seorang pengusaha saja. Tentu saja dia akan mencari keuntungan yang besar. Seluruh hak operasi Kokang, 3 daerah penghasil Raustone, juga 3 daerah penghasil Raustone di kota Gading, ditambah pendapatan dari seluruh 4 tingkat di negara bagian San, Randy Lu sudah menghitungnya secara kasar. Setiap tahun dia setidaknya memperoleh di atas 20 triliun dari Myanmar. Tentu saja, setelah dia berhasil memajukan Kokang, penghasilannya akan berlipat ganda. Selanjutnya, Randy Lu bersiap menata Kokang. Dia akan membangunkan rumah untuk rakyat secara gratis dan membantu mendorong mereka melakukan bisnis. Dia juga bersiap membangun sebuah pabrik Raustone di Kokang, sehingga seluruh Raustone di Myanmar akan disempurnakan di pabriknya. Industri Myanmar sangat terbelakang, meskipun Raustone sangat banyak, tapi mereka semua hanya menjual batu kasar. Kebanyakan keuntungannya didapat oleh toko perhiasan China. Penghasilan yang begitu bagus tapi tidak ada orang yang memanfaatkannya. Tentu saja ini menguntungkan orang lain. Myanmar setiap tahun mengekspor begitu banyak Raustone. Jika semuanya diangkut ke pabriknya untuk diproses sebelum diekspor, baik dia maupun para panglima besar, pasti akan untung besar. Tentu saja, ini akan mengurangi penghasilan pengusaha asing. Aku ingat negara bagian Qin dan Kachin memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan kita kan? Randy Lu bertanya kepada petugas sipil. Iya komandan. Petugas sipil menganggukkan kepalanya. Kasih mereka balasan. Katakan bahwa kita pasukan elit Asuro juga berharap untuk bekerja sama dengan mereka. Katakan bahwa kita berencana untuk membangun sebuah pabrik penyempurnaan Raustone. Bisa membantu mereka memproses Raustone mereka dengan harga yang murah. Jika berminat maka bisa didiskusikan bersama. Tambang Raustone terbesar Myanmar adalah di Kachin. 90% Raustone ada di kedua negara bagian ini. Hanya perlu bekerja sama dengan kedua negara bagian itu dan pabrik penyempurnaan Raustone mereka akan untung besar. Tentu saja, dia percaya selain harga yang rendah, Raustone dari beberapa negara bagian lain pasti akan bekerja sama dengannya. Untuk investasi pembangunan di Kokang, Randy Lu meminta Wolf mengirim beberapa tim profesional, kemudian dia kembali ke kota Yudoda. Kota Yudoda sudah sangat maju, prajurit yang tidak terhitung jumlahnya telah datang ke kota Yudoda. Tapi tidak tahu kenapa, 500 prajurit keluarga Lan yang telah digulingkan di Myanmar tidak terdengar beritanya akan datang ke kota Yudoda. Semua orang menjadi diam. Ke-500 prajurit ini, pada dasarnya adalah tulang punggung keluarga Hermit. Berita bahwa Randy Lu tidak terkalahkan di Kokang membungkam semua orang. Meskipun jika banyak orang menduga bahwa manik ajaib keluarga Lan ada di tangan Randy Lu, tapi tidak ada orang yang berani menyinggung Randy Lu. Tetapi keluarga Hermit itu juga tidak pergi dengan mudah. Mereka tidak terima, maka mereka bersiap untuk tinggal dan mencari peluang. Setelah Randy Lu kembali ke kota Yudoda, Randy Lu memperkuat tim pengawal Linda lagi. Chiki masuk TK perusahaan teknologi.
Tentara bayaran perusahaan teknologi telah berkembang menjadi lebih dari 500 orang dan telah membentuk kekuatan tempur yang sangat besar. Randy Lu khusus meminta Suandi untuk melatih tentara bayaran itu. Meskipun mereka semua datang dari medan perang tapi kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Suandi. Dan Suandi tampaknya cukup terkenal di medan perang sebelumnya dan tentara bayaran itu sangat menghormatinya. Tentu saja, pada saat memperkuat pertahanan perusahaan dan tim pengawal Linda, dia juga mendengarkan nasihat Roni dan lainnya. Jika dia keluar dia juga akan membawa belasan orang pengawal. Meskipun dia tidak tergantung pada para pengawal itu, tetapi itu bisa mengurangi kekhawatiran orang di sekitarnya. Tidak heran jika Roni dan lainnya harus berhati-hati, karena Randy Lu yang sekarang terkait dengan kepentingan banyak orang. Jika dia mengalami sesuatu, banyak orang yang akan terpengaruh. Perasaan seperti ini, agak seperti pahlawan pemberontak zaman dulu. Sekelompok orang mengikutinya menaklukkan dunia. Pada akhirnya meskipun kamu tidak ingin menjadi raja, tetapi orang-orang di bawah akan memaksamu untuk naik tahta. Karena kepentingan semua orang telah dikaitkan denganmu, hanya jika kamu menjadi lebih kuat, jadi mereka juga bisa menikmati keuntungan yang lebih banyak. Ada aliran jade yang terus-menerus datang dari Myanmar. Perusahaan Raustone juga berkembang pesat. Para pengusaha perhiasan yang berkaitan dengan ini langsung membeli produksi pertama semua jenis perhiasan. Karena sebelumnya Randy Lu mewakili kota Yugoda memenangkan tempat kedua di batu judi nasional, itu juga mengairahkan pasar perhiasan. Di bawah instruksi Randy Lu, para pengusaha perhiasan yang bekerja sama dengan perusahaan Raustone, langsung menggunakan Randy Lu sebagai poster untuk melakukan promosi. Randy Lu juga melihat ke supermarket. Harus dikatakan bahwa bakat bisnis Andes masih cukup kuat dengan berkurangnya beberapa keluarga besar. Kedua supermarket berkembang dengan baik, terutama supermarket kedua. Pada bulan pertama melakukan kegiatan selama seminggu, keuntungannya telah melebihi 2 miliar. Bisa dibayangkan, jika berjalan lancar, supermarket baru juga akan dengan cepat berjalan. Randy Lu telah lama berbicara dengan Andes, mendengarkan beberapa rencananya dan kemudian bersiap untuk mendukungnya dalam tata letak rantai supermarket. Keluar dari kantor Andes, Randy Lu baru bersiap pergi ke perusahaan teknologi dan dia menerima telepon dari Wok. Tuan muda, sudah memecahkan terobosannya. Sudah memecahkan terobosannya. Begitu teleponnya terhubung, terdengar suara. Bersemangat Wok datang dari telepon. Apa yang memecahkan terobosan? Randy Lu bertanya sambil mengerutkan dahinya. Manik itu. Manik yang kamu bawa untuk diteliti waktu itu. Setelah para ilmuwan bekerja keras selama lebih dari 1 bulan, hari ini akhirnya memecahkan kode lapisan pertama. Mereka yakin itu adalah teknologi masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wok berkata dengan semangat. Waduh, apakah ini benar-benar teknologi masa depan? Aku akan segera ke perusahaan teknologi. 325. Randy Lu juga bersemangat. Meskipun perusahaan teknologinya baru dibuka 1-2 bulan ini, tapi setengah tahun yang lalu dia sudah merekrut ratusan personel penelitian ilmiah dengan gaji tinggi untuk mengembangkan produk chip. Hingga kini, sudah merekrut 2.000 peneliti untuk penelitian dan pengembangan. Tapi, hasilnya tidak begitu jelas. Saat ini, teknologi sepenuhnya dibeli dari TSMC. Jika ingin mengembangkan produk teknologi tinggi baru secara mandiri, masih membutuhkan waktu. Tidak diduga bahwa manik keluarga Lan sebenarnya adalah teknologi masa depan. Dengan cara ini, jika bisa memecahkan terobosannya maka itu adalah teknologi yang mengejutkan dunia. Cepat sedikit, Randy berkata kepada Tron. Dia sudah tidak sabar untuk berbicara dengan para ilmuwan itu. Baiklah, Troy mengangguk dan perlahan-lahan menambah kecepatan mobilnya. Setelah setengah jam, akhirnya Randy Lu sampai ke perusahaan teknologi. Dia langsung ke bagian penelitian. Dia tidak menyuruh Wolf atau orang lain menemaninya. Tetapi setelah mendengar bahwa dia akan datang, Wolf datang sendiri. Pada saat ini Wolf sudah menjadi direktur LKK Technoscience, Desi menjadi wakil direktur. Sandro mengambil posisi sebagai konsultan senior. Tapi, lama waktu ini, dia telah dipindahkan oleh Randy Lu Cekokam untuk melakukan pengembangan. Tuan muda Randy, sudah datang. Direktur Wolf sudah mengatakannya kepadamu. Manajer Departemen Penelitian Kaiser, melihat Randy Lu datang, Dal buru-buru bangkit dan menyapanya. Kaiser adalah mantan ilmuwan senior TSMC. Dia adalah salah satu ilmuwan kelas atas yang direkrut oleh Randy Lu dengan gaji tinggi.
Ya, cepat bawa aku pergi melihat manik itu. Randy Lu menganggukkan kepalanya. Baik, silakan ikut denganku, kata Kaiser sambil membawa Randy Lu ke ruang penelitian. Pada saat ini, Wolf baru saja datang. Randy Lu membiarkan dia ikut dengannya. Sebelum masuk ke dalam ruang penelitian, Kaiser membawa mereka bertiga untuk mengganti baju khusus. Setelah seluruh badan didesinfeksi, mereka baru masuk ini untuk mencegah membawa terlalu banyak bakteri ke ruang penelitian. Ruang penelitian dipenuhi dengan peralatan canggih berteknologi tinggi. Pada saat ini, manik ajaib itu diletakkan pada kaca fotosensitif dan di sekitarnya ada rak untuk menstabilkannya. Tapi cahayanya sudah berbeda dari sebelumnya. Ketika Randy Lu pertama kali mendapatkannya dari Arjan, hanya dapat melihat cahaya bergerak di manik. Pada saat ini, cahayanya tampak lebih misterius. Tuan Muda Randy, kamu coba lihat manik itu selama 2 menit. Kaiser berkata. Randy Lu mengangguk dan segera melihat manik itu. Roy dan Wolf yang ada di sampingnya juga ikut menatapnya. Meskipun Wolf tahu keajaiban manik ini, tapi dia belum pernah datang melihatnya. Segera ketiganya menemukan bahwa cahaya pada manik berubah menjadi teratur. Pada awalnya terlihat sedikit buram. Beberapa puluh detik kemudian, ketiganya menemukan bahwa cahayanya menjadi bening. Dan mereka bertiga seperti berdiri di alam semesta untuk mengamati peta bumi versi kecil. Cahaya-cahaya itu ternyata adalah semua lintasan galaksi utama dalam sistem sungai. Tetapi ketika mereka melihatnya lebih teliti, manik itu berubah menjadi bentuk aslinya. Ketiganya menggosokkan mata mereka dan mereka sangat terkejut. Tuan Muda, lihat layar besar. Ini adalah efek cahaya yang ada pada Iaya. Ada 9 lapisan dari alam semesta. Kita baru saja memecahkan kode lapisan pertama dan segera menemukan bahwa ini adalah teknologi peradaban tingkat pertama. Jika ingin memecahkan kode tingkat kedua, diperkirakan bahwa kita harus mempelajari teknologi peradaban tingkat pertama ini terlebih dahulu. Kaiser menunjuk ke grafik cahaya di layar. Maksudmu adalah dalam lapisan pertama ini ada semua teknologi bumi kita dan teknologi masa depan yang belum kita teliti. Randy Lu melihat ke arah Kaiser. Beberapa ilmuwan membagi peradaban alam semesta menjadi 9 tingkatan, sedangkan peradaban bumi hanya mencapai 0,7 tingkatan. Kaiser mengatakan bahwa ini adalah teknologi peradaban kelas 1. Randy Lu segera menebak teknologi apa yang terkandung di dalam lapisan ini. Benar, yang paling khas adalah teknologi fusi nuklir yang dapat dikontrol. Beberapa ilmuwan menyebutkannya, tapi belum pernah menemukan arah penelitian. Tidak diduga ada teknologi fusi terkendali yang lengkap di sini. Ada juga 3 teknologi mesin ruang super. Mereka semua adalah teknologi mesin super yang mengungguli generasi planet kita lebih dari 3 generasi. Begitu teknologi ini keluar, cukup bagi pesawat tempur memasuki level generasi ke-7 bahkan generasi ke-8. Kaiser menjelaskannya. Randy Lu mengangguk. Dia sebenarnya adalah penggemar teknologi dan sering melihat berita terkait teknologi secara online. Semua orang tahu bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Suatu hari akan habis digunakan oleh manusia dengan pengembangan teknologi berkecepatan tinggi. Jadi para ilmuwan telah memfokuskan perhatian mereka pada fusi nuklir. Prinsip fusi nuklir adalah penggabungan 2 elemen ringan menjadi 1 elemen dan menghasilkan energi nuklir yang sangat luar biasa. Namun, pada saat ini, para ilmuwan belum dapat meneliti peralatan yang dapat menahan ratusan juta tabrakan partikel setiap detik. Ini juga yang membuat durasi fusi nuklir terkendali tidak terlalu lama. Tetapi selama teknologi ini mendapatkan terobosan, tidak hanya dapat memecahkan masalah energi manusia, tetapi juga memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan mesin fusi nuklir selangkah demi selangkah untuk memungkinkan manusia melakukan perjalanan di luar angkasa. Teknologi ini sangat penting bagi manusia. Kamu lanjutkan perkataannya. Randy Lu berkata. Kaiser mengangguk dan mengatakan bahwa ada banyak teknologi super yang belum muncul di bumi. Apakah itu untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan militer? Mereka itu sangat penting. Tentu saja, kita hanya tahu bahwa teknologi tinggi ini dan belum digunakan, karena banyak peralatan kita saat ini tidak dapat diwujudkan. Oh ya, Tuan Muda Randy, aku rasa perusahaan teknologi kita harus merencanakan kembali strategi kita. Kaiser berkata, ya, kamu benar. Sekarang kita memiliki teknologi canggih dari seluruh peradaban kelas 1. Tentu saja kita tidak dapat membatasi diri pada penelitian dan pengembangan chip.
Randy Lu mengangguk. Kita sudah memecahkan masalah chip dalam sehari. Itu adalah berkat set lengkap teknologi ini. Pada saat ini kita dapat menggunakan biaya 3 kali lipat lebih rendah, untuk menghasilkan chip super canggih lebih tinggi dari 3 hingga 4 generasi. Kaiser berkata dengan penuh percaya diri. Sangat bagus, sore ini kita akan melakukan pertemuan manajemen tingkat tinggi. Kamu juga ikut. Oh iya, masalah money ini hanya diketahui oleh departemenmu saja. Jika ada yang membocorkannya, maka tangani semua prosedur mengkhianati perusahaan. Randy Lu menepuk punggung Kaiser kemudian keluar dari ruang penelitian. Masalah besar ini bukan waktunya untuk perusahaan. Kaiser mengangguk, dia tentu saja tahu pentingnya manik ini. Randy Lu keluar dari ruang penelitian dengan percaya diri. Keluarga Lan benar-benar orang yang sangat baik, dia bahkan memberiku barang sebaik itu. Ren Lu merasa sangat senang. 326. Sebelum pertemuan manajemen senior, Randy Lu, Wolf dan Jesse mendiskusikannya secara rinci terlebih dahulu di kantor. Tuan muda, teknologi ini pasti dapat mengubah arah pengembangan manusia. Apakah itu bagi negara kita ataupun bagi dunia? Hampir semua negara pasti ingin mendapatkan teknologi ini, terutama manik ajaib itu. Meskipun kita tidak tahu bagaimana itu ada, tetapi rahasia di sana terlalu penting. Aku sarankan, memperluas tim keamanan, dan jangan biarkan rahasia ini bocor. Wolf berkata terlebih dahulu, aku merasa jika tim keamanan umum, lebih baik juga mengajukan permohonan untuk perlindungan militer, yang memberi kesan kepada orang lain bahwa kami adalah perusahaan militer, sehingga banyak orang yang berpikiran aneh tidak berani melakukan sesuatu, usul Jesse. Randy Lu mengangguk dan berkata, tim keamanan memang harus diperluas lagi. Aku berencana untuk memperluas menjadi sekitar 1.000 orang dan juga mengajukan permohonan perlindungan militer. Tentu saja, sangat sulit untuk memohon perlindungan militer kecuali kita bisa memberi mereka keuntungan yang mutlak. Ini gampang, bukankah Kaiser mereka mengatakan bahwa mereka dapat memahami semua komponen teknologi pesawat tempur generasi ke-6 dalam waktu 1 bulan. Kami mendirikan pabrik pesawat tempur dan slogan itu adalah pesawat tempur generasi ke-6. Meskipun perusahaan Kantas mengusulkan konsep pesawat tempur generasi ke-6, tapi dalam 3 tahun, mereka pasti tidak akan bisa mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 yang sempurna, dan kami memiliki peralatan teknologi yang lengkap. Selama bengkel produksi dirakit, kami pasti akan dapat menguji produk jadi dalam waktu sebulan. Pada saat itu kami dapat memproduksi 10 hingga 20 pesawat tempur generasi ke-6 dan mengirimkannya ke militer secara gratis dan kemudian mengajukan permohonan perlindungan militer. Itu pasti akan berhasil, kata Jesse. Mata Randy Lu berbinar. Dia merasa apa yang dikatakan Jesse sangat masuk akal. Jika dia ingin mendapatkan perlindungan dari negara, tentu saja, dia harus memberikan kontribusi kepada negara. Hal pertama adalah meningkatkan senjata dan peralatan militer. Lakukan sesuai yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, suruh Kaiser ke sini. Randy Lu mengangguk dan berkata, banyak hal harus dilaksanakan sebelum rapat manajemen senior, agar tidak memengaruhi kecurigaan semua orang. Wolf mengangguk, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Kaiser. Lebih dari 10 menit kemudian, Kaiser datang ke kantor Wolf. Ketika Kaiser melihat Randy Lu, mereka bertiga duduk di area Lunge dan mengobrol. Mereka juga santai dan berjalan dengan berani dan duduk di tempat kosong di samping Randy Lu. Kaiser, aku yakin kamu sudah memiliki rencana dalam pikiranmu. Bagaimana kamu merencanakan masalah dari teknologi ini? Randy Lu bertanya pada Kaiser. Saat dia berkata, dia mengambil kotak rokok di meja kopi kristal, menariknya, dan menunggu jawaban dari Kaiser. Ya. Setelah memecahkan lapisan generasi pertama dalam beberapa hari terakhir, kami telah memilah semua teknologi peradaban kelas 1. Meskipun kami memiliki teknologi teratas dalam artikel kelas 1 seperti fusi nuklir terkontrol, saat ini kami tidak dapat memahaminya, dan paling tidak butuh waktu 3-5 tahun untuk mencernanya. Awalnya aku memperkirakan bahwa pada tahap ini kita hanya dapat mengendalikan teknologi daya, teknologi penerbangan, dan teknologi informasi. Tentu saja, teknologi informasi harus memiliki parameter satelit komunikasi utama negara, dan ini harus bekerja sama dengan negara. Dalam 2 atau 3 bulan, kita dapat mencapai teknologi ini. Elton pertama adalah mesin pesawat yang melampaui setidaknya 2 generasi dari mesin
Turbofan F-135. Item kedua adalah membangun pesawat tempur generasi ke-6, bahkan pesawat tempur generasi ke-6 setengah. Item ketiga adalah teknologi super chip. Item keempat adalah teknologi tak berawak seperti robot otomatis. Rencana awal aku adalah meluncurkan chip super dulu di bulan ini, dan kemudian meluncurkan robot sipil bulan depan. Dan awal tahun depan kita akan fokus pada mesin penerbangan. Adapun teknologi pesawat tempur generasi ke-6, kita bisa menjualnya ke dua perusahaan penerbangan besar, perusahaan Qantas atau perusahaan Malta. Petik 2. Setelah Kaiser selesai berbicara, dia menyalakan sebatang rokok dan menunggu 3 orang untuk mencerna kontennya. Randy Lu mengangguk dan berkata, sekarang kita ingin mengajukan permohonan perlindungan militer, jadi kita harus mengubah rencananya. Pertama-tama kita akan meluncurkan mesin pesawat, kita harus menghasilkan sejumlah pesawat tempur generasi ke-6 untuk militer. Baik, tidak masalah. Dalam 10 hari, kita pertama dapat mengembangkan mesin uji, tapi bagaimana kita menamai mesin pesawat ini? Kaiser mengangguk dan bertanya, bagaimana kalau gunakan eVTOL? Aku rasa ke depannya, semua produk kita akan menggunakan LKK sebagai nama kode, dan juga dimulai dengan LKK, diikuti oleh angka atau model, kata Jesse. Ya, ini merek kita, harusnya seperti ini. Wolf juga mengangguk, baik menamainya seperti ini saja. Wolf, lihat di mana pabrik pembuatan pesawat terbang domestik dapat dibeli. Kita langsung membeli pabrik pembuatan pesawat saja, tidak perlu membangun baru. Randy Lu mengangguk dan berkata, tidak banyak pabrik pembuatan pesawat terbang di China. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu aku menonton berita, tampaknya kelompok industri penerbangan kota Qianyang di Provinsi Guizhou ingin menampung modal. Mereka terutama memproduksi pesawat pelajaran, tetapi sebelumnya mereka juga telah memproduksi pesawat tempur, tetapi mereka sepenuhnya ditekan oleh perusahaan Qantas dan perusahaan Malta. Jadi mengganti pesawat pelatih, atau aku akan pergi dan bertanya, kata Wolf. Baik, lebih baik mengakuisisi sepenuhnya, setidaknya 70% saham, jika tidak kita akan membangun baru. Kedepannya teknologi penerbangan adalah prioritas utama, jadi tentu saja Randy Lu harus membuat perusahaan berada dalam kendalinya penuh. Selanjutnya, mendiskusikan sampai pukul 3 sore, keempat talenta memutuskan untuk berkembang pesat, terutama di bidang penerbangan, dan kemudian fokus pada teknologi sipil atau militer lainnya. 10 hari kemudian, situs resmi LKK Technoscience akhirnya merilis berita penting pertama sejak dibuka. Begitu pengembangan ini keluar, itu mengejutkan dunia. LKK Technoscience akan meluncurkan produk generasi pertama, mesin pesawat eVTOL. Pejabat LKK Technoscience juga mengumumkan berbagai data peluncuran ini. Beberapa pakar mesin penerbangan membandingkan data ini dengan mesin penerbangan mesin turbofan F-135 tercanggih di dunia, dan tiba-tiba menemukan bahwa masing-masing mesin penerbangan LKK-01 kinerja setidaknya satu generasi di depan mesin turbofan F-135 atau lebih dari 1,5 generasi. Segera setelah berita resmi ini keluar, berita itu segera mengejutkan negara-negara barat, terutama Mostandia. Mesin turbofan F-135 mereka sudah menjadi mesin pesawat paling canggih di dunia. Tidak menyangka China akan menyalip mereka pada teknologi mesin pesawat kelas atas. Begitu pengembangan ini keluar, telepon penerima LKK Technoscience meledak. Lebih dari selusin kelompok pabrik pesawat terbang, termasuk perusahaan Qantas dan perusahaan Malta, semuanya menelepon langsung untuk memverifikasi kebenaran berita tersebut. Menghadapi situasi ini, Randy Lu meminta Kaiser untuk berdiskusi dan bertanya apakah dia bisa menunjukkan mesinnya. Pada akhirnya, LKK Technoscience memutuskan untuk mengadakan pameran di LKK Technoscience 3 hari kemudian. Segera setelah pembaruan resmi kedua ini diperbarui, mereka yang masih ragu segera menepiskan pikiran mereka. LKK Technoscience di kota Yugoda adalah salah satu dari sedikit perusahaan teknologi yang langka di negara ini, dan memang tidak banyak orang yang meragukannya kebenaran pengembangan teknologi mereka. Tetapi ketika berita resmi ketiga keluar, semua orang benar-benar mulai meragukannya.